Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya.
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sembah musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua tak tertandingi Engkau Tuhan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, kerajaan-Mu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kami harus percaya bahwa kemenangan Tuhan sediakan buat kami. Kami hidup tidak ditentukan oleh keadaan, tapi kami hidup ditentukan oleh kepercayaan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, jangan biarkan keadaan mengubah iman kami, tapi biarlah iman kami yang mengubah keadaan kami. Karena sungguh kami percaya kepada penyertaan-Mu yang sempurna, dan biarlah Engkau akan ajarkan kami terus-menerus mulai hari ini, untuk kami tetap bersandar kepadamu, percayakan diri kami sepenuhnya kepadamu, dan kami taruh hidup ini dalam kuasa tangan-Mu, yang kami tahu dalam genggaman tangan Tuhan kami akan aman ada di sana. Kami terlindung, kami terpelihara, kami tercukupkan, bahkan Engkau berikan kami satu hidup yang kelimpahan dengan kebahagiaan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, biarlah pagi ini juga Engkau teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Buat kami berani menghadapi tahun ini, karena kami percaya kami menghadapi tidak sendiri. Kami masuk 2023 bersama dengan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Tuhan yang bagimu tidak ada yang mustahil, dan bagi kami yang percaya, kami pun akan dapatkan mujizat demi mujizat. Dan kami tetap berkata dengan iman, sekali kami diberkati, kami tetap diberkati. Sekarang isilah kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, dan biarlah hati kami penuh dengan limpahnya, dengan kebenaran demi kebenaran, karena apapun yang Tuhan katakan pasti tergenapkan dalam hidup kami. Sebab itu kami berdoa kepadamu, pengurapan Tuhan ada bagi kami sekalian, dan buat kami mengerti serta kami sanggup melakukannya. Dan waktu kami melakukan firman-Mu, kami akan benar-benar merasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami persembahkan ucapan syukur kami kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Pemelihara yang ajaib, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ada tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat tahun baru saudara-saudara ya, kita masuk pada ibadah sulung pada pagi hari ini. Saya akan lanjutkan apa yang tadi malam kita belajar saudara ya. Bagaimana Tuhan memberikan kepada bangsa Israel sebuah keadaan yang sangat berubah pada waktu mereka lepas dari tanah Mesir, yaitu tanah penjajahan bagi mereka. Ya, tadi malam saya katakan kepada saudara, waktu mereka ini diajak oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tentunya mereka ingin tahu. Mereka tanya kepada Musa, di manakah tanah itu? Dan saya katakan tadi malam bahwa waktu orang-orang Israel diajak keluar oleh Musa, Musa sendiri belum tahu di mana letak tanahnya. Ya, jadi sebenarnya perjalanan mereka adalah perjalanan menuju kepada satu negeri yang satu pun di antara mereka belum pernah melihatnya. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena letaknya belum dilihat, tempatnya di mana mereka belum tahu, jalannya lewat mana juga mereka tidak tahu, dan harus apa yang dilakukannya itu mereka tidak mengerti. Sebab itu saya berkata, justru dalam ketidaktahuan mereka ini loh Bapak Ibu Saudara, mereka itu dengan gampang, dengan mudah untuk mencapai sebuah sasaran, sebuah tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak satu pun mengerti tentang tanah itu. Di mana tempatnya, lewatnya lewat mana, kapan mesti berangkat, waktu yang mana yang baik untuk istirahat dan sebagainya. Saya katakan kepada saudara, ketidaktahuan mereka tidak mengurangi pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka, tapi justru ketidaktahuan mereka inilah yang membuat mereka itu bisa pasrah sepenuh kepada semua keputusannya Tuhan. Ya, sampai Musa pernah berkata, aduh tuh Musa, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kata Tuhan, sudah tidak kuat aku untuk melihatnya. Gini aja, sudah kamu pimpin bangsa ini, aku tetap akan menyertai kamu dan penyertaanku sempurna. Tapi aku berkata, sorry Musa, aku akan utus malaikat-malaikat untuk mendampingi kamu. Yang penting kamu sampai di tanah itu, kamu nikmati. Kenapa? Kalau aku berjanji, aku tidak dapat tidak menepati. Jadi saya katakan kepada saudara hari ini dengan pasti, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu melakukan apa yang Dia punya rencana dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah gagal. Dia selalu bisa melakukan semuanya. Yang saya lihat, satu yang Tuhan tidak bisa melakukannya,
yaitu dia mengingkari janjinya. Ya, semua Tuhan bisa, semua Tuhan sanggup. Yang Tuhan tidak sanggup satu, melupakan janjinya, melupakan rencana baiknya. Itu yang dia tidak pernah bisa untuk melawan atau menolak atau mengkhianati janjinya. Sebab itu dia dalam keadaan yang sangat marah. Dia berkata, sudah Musa, kamu jalan sendiri saja ya. Nanti tak utus malaikat-malaikat, yang penting beres sudah perjalananmu, kamu sampai di sana. Musa berkata, enggak Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan biarkan aku pergi. Kalau engkau tidak beserta dengan aku, biarkan kami tetap tinggal di sini. Dan kalau engkau beserta dengan aku, baru aku akan dapat pergi. Hari ini tidak ada pilihan lain kecuali satu. Biar Tuhan menyertai kita semua. Biar dia ada bersama dengan kita. Tanpa penyertaannya lebih baik kita diam di satu tempat. Dan kalau Tuhan beserta kita, masuk 2023 dengan damai sejahtera. Dan kita akan menikmati pemeliharaan yang sempurna sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita, saudara ya. Ketidaktahuan tentang keadaan mereka itu yang membuat mereka lebih pasrah kepada Tuhan. Sorry Bapak Ibu Saudara, saya jadi usulkan kepada saya pribadi dan kepada saudara, lebih baik kita ini pasrah saja kepada Tuhan daripada punya keinginan untuk mengetahui tahun ini, saudara ya. Tahu tentang tahun ini kalau Tuhan tidak beserta, itu tidak ada gunanya. Saya tetap berkata lebih baik kita tidak tahu tahunnya, kita tidak tahu keadaannya. Yang kita tahu cuma satu, Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Stop untuk tanya-tanya tentang tahun ini. Ya, tahun ini tahun apa? Ya, biar orang menyebut tahun apa pula, biar mereka menyebutnya. Ya, tahun ini apakah tahun yang lebih baik? Saya katakan apapun tahunnya, kata orang, biar tetap Tuhan beserta dengan kita. Ya, ada tahun ini berkata menurut sionya apa? Saya katakan sio apapun juga setiap tahun, yang penting Tuhan menyertai kita. Ya, ada orang berkata tahun ini menurut orang Jawa tahun apa? Tahun Dal, tahun W, tahun A dan sebagainya. Saya tetap berkata sudah jemaat, kita tenang saja, tidak usah cari tahu tentang tahunnya. Ya, tidak usah tahu tentang tahunnya. Seperti Israel, mereka mencari tentang tahun ini. Saya tadi malam berkata, mereka temukan tahun 1583, mereka menyebutnya dengan tahun Pai Gimel, tahun yang penuh dengan gelombang, tahun yang penuh dengan puncak-puncak kesulitan. Dan mereka masuk dalam sebuah masa, ada di dalam satu keadaan yang paling dalam. Saya tetap berkata, untuk apa kita tahu tahunnya? Apa yang sudah tahu tentang tahun ini dan apa yang kau lakukan, saya lakukan setelah kita tahu tentang apa yang menjadi ciri khas, model, warna, ya bentuk tahun ini. Tapi saya tetap berkata, saya tekankan, tidak usah tanya tentang tahunnya, pastikan satu saja, Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel, dia bersama-sama dengan kita. Kenapa? Tadi malam kita lihat firman-Nya berkata, coba kita lihat pasal yang ke-11 dalam kitab Ulangan. Sedikit kita ulang supaya kita bisa memasukinya. Pasal 11 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-11. Ulangan 11 ayat 11. Ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, Ya. ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, Ya. yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Oke. Tetapi negeri kemana engkau masuk, ya, Tuhan berkata dengan jujur, Tuhan berkata dengan satu gambaran, karena orang Israel toh kepingin tahu kayak saya dan saudara, tentang negeri yang dimasuki itu negeri yang bagaimana. Pertimbangannya, kalau negerinya itu lebih baik maka mereka akan berangkat. Kalau negerinya tidak jauh lebih baik, untuk apa mereka berangkat?
Pasti setiap manusia itu punya pemikiran, meninggalkan sesuatu dan menuju kepada sesuatu, itu satu hukum, sebuah dalil, sebuah rumus yang ditinggalkan, harus ditinggalkannya menuju kepada yang dituju, dan yang dituju itu harus jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Kalau tidak lebih baik, untuk apa ditinggalkannya? Ada banyak orang memutuskan untuk transmigrasi beberapa tahun lalu. Tapi saya melihat apakah yang membuat mereka berangkat transmigrasi? Mereka itu melihat, mereka itu memperkirakan, mereka memprediksi tempat yang ditinggalkan dengan tempat yang dituju itu harus jauh lebih baik. Minimal satu tempat yang lebih menjanjikan, satu tempat yang lebih memberikan sesuatu, sebuah tempat yang mempunyai nilai plus dari yang ditinggalkannya. Orang pindah kerja itu tidak ada, saudara, pindah kerja kepada tempat yang lebih jelek, saudara ya. Di sini kamu dibayar berapa? 4 juta 1 bulan. Oh, di situ loh 2,5 juta. Mau tahu? Ya, mau. Tidak ada, saudara ya. Orang pindah kerja itu selalu meninggalkan yang lebih jelek untuk menuju kepada yang lebih baik. Nah, Tuhan berkata, sampaikanlah Musa kepada Israel, negeri yang kamu masuki, negeri yang akan kamu tuju, negeri yang akan kamu tinggali, itu sebuah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Saya yakin waktu mereka dengar berita itu, mereka selalu punya pikiran berangkat apa enggak ya. Ya, karena negeri itu bergunung-gunung, negeri itu berlembah-lembah. Ya, dan negeri itu mendapat air, ada air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi ini sebuah keadaan negeri, saudara, yang saya katakan secara secara keseluruhan gitu ya. Negeri yang tidak lebih bagus dari negeri Mesir. Negeri yang bergunung-gunung dan airnya tergantung hujan. Nah, kalau tidak ada hujan ya tidak ada air. Ya, makanya ada negara-negara yang sepertinya bentuk negara Israel itu seperti negara Tiongkok. Ya, negara Tiongkok itu bentuknya gunung-gunung dan lembah-lembah. Tapi sesungguhnya negara Tiongkok lebih baik. Kenapa? Airnya limpah, danaunya banyak, di mana-mana ada gunung. Jadi mereka tidak tunggu hujan pun ada air. Walaupun mereka tetap berkata, tahun baru Cina itu kalau tidak ada hujan, itu tidak ada rezeki. Sampai sekarang kan terkenal itu ya. Zhongguo Xinen Puxiai Meiyu Fuji. Ya, jadi kalau tahun baru Cina tidak ada hujan, ya, Zhongguo Xinen, ya, Pufeng, tidak ada angin, juga tidak ada rezeki. Makanya tadi malam kita rasakan tahun barunya tahun baru Masehi, tapi suasananya Imlek. Halo, betul ya? Suasananya Imlek, saudara ya. Mungkin pohon terang langsung cepat-cepat diturunkan supaya ganti Imlek gitu ya. Kenapa? Suasananya benar-benar Imlek. Anginnya gede, anginnya besar sekali ya. Buanter, saya nginep di satu kamar di Batu. Nah, kamar tempat saya nginep itu jendelanya udah bisa rapat. Jadi ada sedikit lubang gitu ya. Sepanjang malam itu kayak ada musik, saudara ya. Saya ngomong iki ambulan opo sih? Kata Gusti Yesus dudu ambulan cendelo iki lho iso muni kan ya. Kayak sulingan gitu loh saya ya. Saya ngomong ya, ini benar-benar suasana Imlek. Tadi pagi Pak Budi berkata, kok bisa begini ya Pak? Hujannya, waduh ya. Saya katakan bayi saya sulit bangun Pak Budi. Ya makanya Nana agak lambat kata Pak Budi. Kok sing cilik Pak sing tua ya rasa-rasa tangi betul ya. Kenapa? Karena suasana begini. Ya tapi Israel itu tanahnya lebih bergunung-gunung dan airnya tidak tersedia. Nah saudara bisa bayangkan. Beda dengan Mesir. Mesir itu lebih bagus. Coba kita lihat ayat 10. Perhatikan sama-sama ya. Ayat 10. Lah Mesir itu gimana? Mari. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, Ya. bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Negeri itu tidak sama dengan Mesir. Negeri itu bergunung-gunung, airnya cuma tergantung hujan. Dan negeri itu
Tidak sama dengan negeri Mesir. Terus, Dari mana kamu keluar, ya, yang setelah ditabur dengan benih, ya, harus kau airi dengan jerih payah, ya. seakan-akan kebun sayur. Oke, Mesir itu rata. Kalau lihat bentuknya, Bapak Ibu Saudara, itu negeri Mesir masih lebih bagus dari negeri Kanaan. Mesir itu rata, ada sungai besar yang harapkan mereka, yaitu sungai Nil dengan anak-anak sungai yang ada. Mereka tuh sebenarnya kalau mau kerja keras gitu saudara ya, tanahnya rata, di mana ada benih ditabur, mereka mau bekerja, menyiram dengan susah payah. Kita mesti lihat irigasi pada waktu itu belum maju seperti sekarang, namanya pompa air juga belum ada. Bagaimana mereka ngusung air dari sungai Nil menuju ke ladang mereka, itu dapat dilakukannya walaupun dengan berat. Kan masih ada. Ya, pertimbangan masih ada itu membuat orang tetap semangat, saudara ya. Ada orang sambatan saya begini. Setiap tanggal 1 punya gaji hanya habis dibagi, tanggal 2 sudah menempati tempat masing-masing. Basa Jawa itu. Saben bayaran didum, mari ngono wis. Saya katakan bersyukur loh Anda masih punya bayaran, seono sing didum. Bayangin kalau Anda tidak punya bayaran terus sing didum apa? Halo? Halo? Saya juga pernah kok ngalami gitu ya, setiap gajian tuh dakon gitu ya. Nih gitu ya. Terus jalan, untung-untung begitu ada kosong dapat, tapi yang sebelah itu ada isi, namanya betok. Ya dapat, ya kayak wong arisan dulu. Pas gaji entek, dek lu itu arisan. Betul ya? Tapi kadang-kadang juga dibagi-bagi, jatuhnya di wilayah lawan. Nah kita mau apa? Loh, tapi kan cukup. Nah itu masih puji Tuhan, ada yang dibagi. Kalau tidak ada yang dibagi, lebih parah. Orang Mesir ini berpikir, ini negara rata, airnya limpah, kerjanya keras, walaupun harus ngusung, yang diusung itu ada. Lah nanti yang dituju itu tanahnya sudah kedok geneng naik turun, bergunung-gunung, berlembah-lembah, airnya tergantung hujan. Lah model kayak begini kok harus dimasuki Pak? Saya sampaikan kepada saudara, kalau kita lihat prediksi, kalau kita lihat ramalan, kalau kita lihat perakiraan, tidak satu pun itu perakiraan yang berkata 2023 jauh lebih baik dari 2022. Semua prediksi, semua perakiraan, semua ramalan-ramalan selalu berkata tahun 2023 jauh lebih sulit dari tahun 2022. Bahkan orang berani berkata tahun yang lebih gelap, tahun yang lebih tidak menjanjikan. Tapi kenapa kita mesti memasukinya? Anda dan saya katakan saudara suka tidak suka tentang tahun 23, Anda dan saya pun harus memasukinya, bukan? Kita tidak bisa nawar untuk tidak masuk. Dan terbukti tadi malam pukul 12, Anda sudah masuk perjamuan kudus resmi. Kita ada di tahun 2023 dengan segala keberadaannya. Sebab itu stop untuk cari tahu tentang tahun ini. Toh kita sudah masuk. Ya. Setelah engkau menabur, setelah engkau menanam, engkau harus bekerja keras. Hasilnya cuma kebun sayur. Coba kita kembali ayat 11. Perhatikan sebentar ayat 11. Tetapi negeri, Ya, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ya. ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, Terus yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. dalam perbandingan ini kita temukan bahwa negara Israel, negara yang akan dituju oleh mereka, ini beda benua karena Mesir ada di benua Afrika, sedangkan Israel ada di benua Asia. Perbedaan benua, perbedaan postur tanah, perbedaan permukaan tanah, perbedaan musim
perbedaan segala keadaan, saya katakan Israel jauh lebih tidak menjanjikan secara mata. Secara kasat mata, tanah yang mereka tuju adalah tanah yang tidak menjanjikan apa-apa. Saya tarik kebenaran ini, tahun 2023 secara kasat mata, secara perakiraan, saya ulang, mungkin bukan tahun yang lebih menjanjikan. Tahun yang lebih membawa saya dan saudara kepada sebuah kepanikan kalau kita melihat keadaannya. Tapi perhatikan ayat yang selebihnya, selanjutnya. Kalau Tuhan mengatakan keadaannya begitu, kenapa Tuhan bawa ke sana? Coba kita lihat keistimewaan tanah itu, ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Lihat saya jemaat, walaupun bergunung-gunung, berlembah-lembah, airnya terbatas, tapi negeri ini adalah negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Negeri yang dipelihara. Ayo kita percayai, tahun 2023 mungkin secara kasat mata jauh tidak baik dari tahun 2002. Tapi ayo kita ambil sebuah tindakan percaya. Kita mengimani tahun 23 bukan tahun yang lebih baik memang. Tapi ketahuilah tahun yang kita masuki tadi malam adalah tahun di mana Tuhan memelihara saya. Tuhan pelihara saudara, tidak tergantung kepada bentuk tahunnya. Tapi kita hidup karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Jangan menyesal untuk masuk tahun ini. Secara prediksi jauh tidak bagus. Tapi di dalam tahun yang tidak bagus, ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Tahun 2023 adalah tahun pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ya, tahun pemeliharaan Tuhan. Tahun di mana Tuhan memperhatikan kita. Perhatikan bagaimana Tuhan memperhatikannya. Silakan. Mata Tuhan Allahmu, Ya, tetap mengawasinya dari awal. mata Tuhan Allahmu tetap tertuju. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Mata Tuhan tidak pernah tidak melihat saya dan saudara. Mata Tuhan terus memperhatikan saya dan Anda. Di tahun-tahun yang sulit ini, dikatakannya mulai kapan Pak diperhatikannya? Dari awal. Dari sampai awal tahun hari ini sampai akhir tahun. akhir tahun nanti. Saudara mau tanya apa lagi tentang tahun ini? Kita tidak perlu membantah dengan perakiraan orang. Tahun ini tahun sulit, ya. Tahun ini mungkin tahun yang tidak menjanjikan, betul. Tahun ini tahun yang serba kesulitan dan mungkin menuju kepada kekurangan, ya. Itu kan prediksi orang. Tapi Tuhan yang empunya tahun. Tuhan yang menetapkan masa. Tuhan yang menetapkan tahun-tahun yang akan kita masuki. Dia berkata, tahun ini adalah tahun di mana Dia memelihara kita. Dan mata Tuhan tetap tertuju kepada kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan semua pasti ada dalam genggaman tangan Tuhan yang luar biasa. Satu doa Ibu Gembala yang saya tidak pernah lupa. Setiap kali kita mau pulang dari ibadah, selalu Ibu Gembala meyakinkan, Tuhan, ini umat-Mu ada dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka ya dari tangan Tuhan. Selagi kita ada dalam tangannya, apa yang kau khawatirkan? Selagi kita ada dalam pemeliharaannya, apa yang kau cemaskan? Yakinlah tahun ini tahun baik-baik saja. Yakinlah tahun 2023 tahun yang tidak begitu menyusahkan. Kenapa? Apa tidak ada kesusahan? Mungkin ada. Apa tidak ada masalah? Mungkin ada. Mungkin atau tidak ada kesulitan Pak? Saya katakan tetap ada.
Apa arti kesulitan, apa arti masalah, apa arti semuanya itu. Kalau saya dan saudara berada di dalam tangan Tuhan dan mata Tuhan mengawasi saya, mata Tuhan melihat saudara, matanya terus memperhatikan kita, matanya dia tertuju kepada kita dari awal sampai akhir tahun. Apa yang harus kita pikirkan? Kita cuma ngimbangi aja. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, ya mata kita harus tertuju kepadanya. Kan ada nyanyian, mataku tertuju padamu. Kenapa? Saudara, jauh sebelum mata kita memandang dia, mata Tuhan itu sudah memperhatikan kita. Bahkan janjinya itu luar biasa. Jangankan sesuatu besar terjadi, rambut di kepala kita pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin dia. Dan apa yang dia izinkan buat saya dan Anda kejadiannya, semua yang terjadi selalu dipakai untuk kebaikan kita. Yakin awal tahun sampai akhir tahun Tuhan pelihara? Puji Tuhan. Lanjut Pak, lanjut. Ayat berikutnya, 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh Ya, mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. sehingga kamu mengasihi Tuhan Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. dan beribadah kepadanya Oke, dan beribadah kepadanya. dengan segenap hatimu Ya, dan dengan segenap jiwamu, ya. maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Amin. Kalau engkau bisa menurut, manut, taat, sehingga engkau bisa mengasihi Tuhan Allahmu, dan engkau dapat beribadah kepadanya, beres sudah. Ya, sebab itu hari ini kita tidak usah pikir banyak, saudara. Satu aja kita pikir, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua beribadah kepada Tuhan. Yang pertama kita cinta Tuhan, yang kedua kita berbakti kepada Tuhan. Sudah cukup. Ya, kenapa? Ketaatan itu selalu membawa kita kepada sebuah keadaan yang lebih baik. Tadi malam saya sampaikan, saudara percaya kepada pilot pesawat, itu hanya ditentukan dengan sikap kita mentaati apa yang dianjurkannya. Ya, semua yang dianjurkannya, yang disiarkan lewat siaran, kita dengar dan kita melakukannya. Ya, di tengah-tengah penerbangan kadang-kadang ada satu gelombang, ada satu cuaca yang tidak baik. Dan begitu cuaca tidak baik itu ada, langsung menyala itu lampu tanda sabuk pengaman. Ya, lalu dikasih tahu para penumpang kami yang terhormat, sebentar lagi kita masuk dalam satu area yang kurang baik cuacanya. Silakan para penumpang kembali ke tempat duduk masing-masing dan mengenakan sabuk pengaman. Lalu yang ngobrol, kita mulai kembali ke tempat kita, lalu dikenakannya. Setelah itu ada goncangan, sedikit goncangan. Setelah itu toh akan mati lagi itu lampunya dan kita kembali tenang. Ya. Kalau saudara sudah masuk kepada satu pesawat, jangan pernah tertarik kepada yang lain. Ya, itu namanya cinta dan beribadah. Satu kali saya pelayanan ke Yogyakarta. Ya, waktu itu belum ada tol, jadi mesti naik pesawat dari Surabaya ke Jogja. Saya naik Wing Air. Wing itu saya paling suka. Pesawat Wing itu bersih. Yang namanya saja Wing. Mungkin kalau ada Rinso Air ya mungkin jauh lebih bersih, saudara ya. Atau Dino Air gitu ya. Bersihnya pesawat itu, ya enggak ada makanan, enggak ada minuman, permen aja enggak dikasih, saudara ya. Sungguh-sungguh bersih itu ya. Ya, dan pesawatnya pakai Boeing, bukan Boeing itu namanya baling-baling. Ya, baling-baling. Mungkin tante enggak berani kalau naik itu ya. Kalau dari Malang kan biasanya ke Jakarta naik itu, dari Malang ke Bali naik itu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, semua berhasil take off dengan baik. Kalau naik itu selalu sukses. Wing ini. Yang bikin takut itu kalau turun. Ya. Munting. Sampai di Jogja terbang lagi. Naik lagi. Loh enggak jadi.
diumumkan, para penumpang kami yang terhormat, dalam waktu beberapa menit lagi kita akan mendarat di lapangan terbang Adi Sucipto, Yogyakarta. Waktu di Yogyakarta tidak ada beda dengan waktu di Surabaya. Silakan mengenakan sabuk pengaman, ya, melipat meja dan sandaran kursi Anda ditegakkan serta membuka tutup jendela. Sudah semua, lalu naik lagi saudara ya. Lah sebelah itu ada pesawat lain yang lebih gede ya, Lion Air. Begitu cepatnya dia mendarat saudara, Bu Stefanus ngomong sama saya. Makanya aku mau senengan naik wing itu. Nah saya ya menengah itu. Itu lihat, Lion sudah turun dari tadi. Ini gak modern-modern. Soalnya apa? Lion lebih gede. Saya menengah saudara, yang saya yang memang yang salah. Dia sudah ngomong ojo numpak iku. Lah saya memang lebih murah saya gitu ya. Terus ada lagi pesawat Garuda. Itu loh, Garuda lebih baik dari Lion. Mau pindah tak ke sana? Halo? Mumpung mepet iki lho ketok. Ngomong pramugari ini, stop mbak, aku tak mencolot pindah Garuda. Bisa kira-kira? Dia berkata apa rodok kasar, ya bongko apa dewe mudun. Lah iyalah sudahlah. Katen mudun ya bongko, gak mudun ya gak apa-apa. Wis meneng wae wis lah. Turun. Ya. Iya, tapi ngentekno ati. Lho hatimu piro? Ya wis siji. Lantai piro? Ya mbuh katanya dia ya. Sudah mulai awal wis lah, wis tinggalan meremai mari ngene mudun. Ya. Saudara, kita pun dalam penerbangan tahun ini bersama dengan Yesus, jangan tertarik kepada penerbangan lain. Itu kok lebih enak Pak. Saudara jangan bicara itu lebih enak. Cuacanya sama. Halo? Amin? Tapi kok cepat mudun Pak? Sudahlah tunggu saja. Kecepatan bukan jaminan kebahagiaan. Ya, ini kok lambat Pak? Tidak apa-apa lambat asal tepat. Satu kali saya pilih pesawat gede saudara ya. Dari luar negeri kita pilih pesawat paling bagus namanya Singapore Airlines. Begitu turun di satu bandara, jedok. Waduh, dada saya mau lepas ya. Saya ngomong Jono abani kira-kira pesawat ini ya. Kenapa? Jatuhnya itu jedok gitu ya. Waduh, dodoku kok cepot. Apakah besarnya pesawat itu menentukan nikmatnya penerbangan? Satu kali saya naik Lion Air dari Bali ke China. Paling saya bikin jengkel itu saudara ya. Di tengah-tengah makan, saya ini punya nasi bungkus. Nasi bungkus saya beli di Bali. Saya punya cita-cita nanti malam saya makan ini. Saya taruh di atas. Kenapa? Makanan Cina Air saya tidak pernah doyan. Begitu waktunya makan, ya saya harus makan yang ini. Nasi bungkusnya di atas. Pilot itu tiga-tiganya baik pilot dan kopilot semua keluar di sebelah saya makan. Tak wasno lho, lah nasi bungkus koyo weku iku. Ya. Saya ngomong mbek Bu Stefanus, lho iku lho pilot ae mangan sego bungkus iku lho. Lah lha apa wae makan iku mang? Lah dijobokno, ya wis wareg saya ngomong gitu ya. Ya wis jarno wis. Pilotnya makan. Lah itu dibuka gitu kabinnya itu. Tempat pengemudinya itu kan buka. Tante ini enggak balik-balik ke pilot. Saya lihat gitu, tambah guyon maneh. Loh, kenayo apa iki pesawat iki? Tapi kendang balik, oh iki kan konsing nyetir. Saya sampai penasaran, saya pura-pura mau ke kamar kecil, saya nginceng di dalam. Ya, enggak ada satupun orang duduk. Dan pesawat itu jalan dengan otomatis. Saya ngomong sama teman saya, ojo numpak iki mana Her, namanya Hero. Ojo numpak iki mana, pilotnya gendeng saya ngomong itu. Loh, apa? Lah itu jalan kok semangan, gak mari-mari, ndak jalan, ndak balik-balik. Loh ya ndak apa-apa kan Pak, ini kan otomatis ya, terbang otomatis. Lah tapi lah apa-apa kan ya medeni. Loh Pak, iki di langit Pak, gak ada perapatan, bisa kira ngerim katanya dia ya. Kan di langit itu kan ada perempatan lampu merah, lampu hijau gitu ya. Ndak kira ngerim sudah, biarkanlah sudah ya. Tapi gak ngono Her, ndak tenang aku iki. Kenapa? Lah sing nyetir ndak ada itu loh. Kosong, incengan lah. Saya sang inceng balik-balik kosong. Saya pikir loh, ono apa-apa, moro mudun dewe, moro munggah dewe, terus menggok dewe kalau medeni sudah ya. Dia berkata, ndak lah Pak, ini lurus kok, sudah dikompas lurus. Saya tetap ndak tenang. Makan apa? Gak. Bolak-balik
nolehi wong telu gitu ya. Kudu tak usir rendang pergi gitu ya. Lama-lama setelah mereka kenyang, mereka balik. Setelah duduk ditutup. Saya ngomong sama Bu Silvanus, tenang aku. Nah kenapa? Aku pilot wis balik kabeh. Terus dia berkata, kamu tahu tak dia kembali itu untuk apa? Lelek turu, sapa sing ngeruh? Iya, lelek balik terus turu. Halo? Betul kan ya? Balik tapi dia tidur, mau apa? Atau dia balik, lanjutan guyonnya di situ. Lah mau apa? Karena mbok wasno dek wedi mungkin. Perhatikan. Saya dan saudara itu sanggup duduk di sebuah karya orang yang tidak pernah kita kenal. Tidak tahu kemampuannya. Semalam kan sudah dikasih tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala ilah. Dialah yang besar dari semuanya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Jangan khawatir. Asal engkau cinta dia dengan mentaati apa yang disuruhkannya. Yang kedua kita ibadah kepadanya. Beres sudah. Coba kita lihat kembali setelah ibadah. Beresnya itu di mana Pak? Ulangi ayat itu setelah kita takut kepadanya, beribadah kepadanya, kita diberikan apa tadi? Maka ia akan memberikan hujan untuk tanah. Memberikan hujan untuk tanahmu Pada masanya. Pada waktunya. Siapa yakin hujan itu berkat? Tolong angkat tangan. Yakin hujan itu berkat? Yakin? Halo, yakin? Selalu kita berkata, wah hujan berkat. Tambah deres kita meyakini, oh berkat. Ya. Lalu kita nyanyi, hujan berkat-Mu, itu yang aku perlu. Tapi hujan itu berkat kalau pas pada waktunya. Kalau hujan itu tidak pas pada waktunya, itu bukan berkat. Makanya jangan terus kita percaya, Jungko sini empu saya mau wujila. Betul Cijen kau bah? Jungko sini empu saya mau wujila. Tapi Jungko sini itu syai terus, hujan terus menerus. Anda tidak akan bisa ngomong gongsi fajai. Akan dirubah ngungsi yuk cai. Ya, saya. Kenapa? Terlalu besar. Hari Selasa lalu saya pelayanan di Semarang. Ya, saya di satu tempat, saudara saya berkata nginep kini wae. Ndak usah wis Cik, aku tak lunga hotel wae. Ojo to, koyo ronda dulur lah. Kenapa kok di hotel? Ndak wis, ki ono kanca-kanca sing orang luar, jadi ora penak to, aku tak nginep hotel. Ora apa-apa to kene wae. Wis to Cik, kali ini ora usah nginep hotel. Ora usah nginep kuwi, tak nginep hotel wae. Ya wis. Tapi arep mulai terus ngubungi aku loh ya, beres. Ya, kita jalan di satu perumahan mewah namanya Pantai Marina. Saya dengan teman-teman, satu mobil saya ngomong ini loh pantai paling bagus namanya Pantai Marina. Kenapa? Marina itu tempat dia menari. Di mana? Di menara. Marina menari di menara Marina menari gitu ya. Menari di menara, Marina menyanyi di menara gitu ya. Terus kita sore-sore foto-foto. Nah, mulut saya ini bisa ngomong gini. Lah dulu pantainya itu kan setingkat dengan rumah. Sekarang ini pantai itu lebih di atas rumah, lalu dibangun tanggul di perumahan Marina ini. Rumahnya di bawah, padahal dulu itu ada rumah gubernur, rumah wali kota di situ. Lah ini lek bocor lah ya ndak ada ora karu-karuan. Lambi itu bisa ngomong gitu ya. Wes kita ndak usah nginep sini ya, nginep hotel aja. Oke. Besok pagi ini ndak hujan loh. Besok pagi kita bangun pagi dan saya ngomong teman-teman, yuk jalan pagi yuk. Di mana? Pantai Marina. Semua orang jalan pergi di sana. Tahu? Saya sampai Marina, tempat itu sudah tenggelam Bapak Ibu Saudara. 1 meter. Tak telepon teman saya, Cik, piye omahe kok? Omahku iki padha tenggelam kabeh ndelep kok.
Kowe aja lali lho ya engko tak gawe rumpia. Lah piye carane? Lah iku ono kapal karet kowe lek mau rene ya numpak kapal karet. Ora wis, ora karet-karetan Saudara ya. Wis tak mulai ya aku Saudara ya. Waduh, kedelep. Itu belum hujan. Sorenya hujan sampai kereta api tadi malam tidak bisa masuk stasiun Tawang. Kenapa demikian? Hujan yang sudah bukan waktunya. Tapi Tuhan itu loh yang mengatur segalanya. Makanya dulu kita nyanyi Allah kuasa melakukan segala. Allahku maha kuasa. Terus Dia ciptakan, atur. Siapa Dia? Allahku maha. Hujan itu loh diaturnya. Kalau engkau beribadah, kalau engkau cinta Dia, hujan itu dijadwal. Ya, Tuhan tuh lagi ngatur semuanya itu bagus. Seluruh tubuh kita ini diatur, dijadwal oleh Tuhan. Mana yang boleh tumbuh, mana yang tidak boleh tumbuh. Sama-sama rambut. Rambut di kepala boleh tumbuh. Idep tidak boleh tumbuh. Itu kalau tidak Tuhan berkuasa. Coba kuali, idep tumbuh, rambut tidak tumbuh. Gondol terus, idep itu saya iso ngeriting idep. Halo? Saya ini bisa bayangkan Tuhan tuh ngatur. Waduh. Sama-sama tulang, betul ya? Tulang itu yang namanya gigi dengan kuku itu kan sama. Gigi itu dibatasi loh pertumbuhannya. Umur sekian stop, gigi dibatasi, kuku boleh tumbuh terus. Makanya ada gunting kuku. Nah coba kuali. Kukunya pancet, untu sing modot-modot nang gunting untu. Saudara. Tuhan tuh ngatur tidak pernah salah. Amin. Asal engkau beribadah, hujan itu ditata. Sehingga kalau hujan itu diatur, dijadwal dengan bagus, hasilnya apa Pak? Dikit lagi ya, hasilnya. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu. Sehingga engkau dapat mengumpulkan, lihat tangan saya, gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan minyak. Lihat ya, engkau dapat mengumpulkan gandum, yang kedua anggur, yang ketiga minyak. Terus? Dan Dia akan memberi rumput di padangmu. Dia memberi rumput kepadamu. Untuk hewanmu. Untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat makan. Dan menjadi kenyang. Wow. Tanahnya bergunung, berlembah. Tapi kalau hujannya diatur, bisa mengumpulkan gandum, anggur, minyak, dan rumput. Saudara perhatikan, kalau hujannya diatur tapi tanahnya tidak bergunung-gunung, tidak berlembah-lembah, tidak ada ini. Kenapa? Itu satu gunung di Israel, dengan gunung yang satu itu letaknya pasti dipisahkan lembah. Contoh yang paling Anda pernah lihat yang pergi Israel, ada kota namanya Yerusalem. Yerusalem ini di sebuah gunung bukit namanya Sion. Ya, Yerusalem Selatan namanya Sion, yang utara di sebuah bukit namanya Muria. Jadi antara bukit Sion dengan Muria ada lembah lagi, di sebelah ada bukit namanya Zaitun. Jadi bukit. Kalau hujan, air itu hanya jatuh di atas permukaan dan dengan cepat air itu pergi ke bawah, ke lembah. Kenapa? Kalau rata, ya banjir. Tapi karena atas butuh air sedikit, di atas itu selalu ditanami sebuah tanaman namanya zaitun. Zaitun itu diambil apanya? Minyaknya. Tidak perlu banyak air, sedikit air cukup. Air hujan cuma lewat. Makanya di atas itu ada zaitun. Kenapa? Zaitun perlu suhu di atas
36 derajat, perlu suhu di bawah 0 derajat. Di mana? Kalau tidak di pegunungan. Air itu dengan cepat lari ke lereng-lereng. Lah, lereng gunung itu paling bagus ditanami anggur. Makanya Karmel, ya kita sebut Karmel, mereka sebut Karmel. El itu Elohim, Karm itu anggur, itu selalu di lereng. Kalau kebanyakan air, tidak manis. Kalau kebanyakan air, tidak ada minyak untuk zaitun, sedikit air cukup, lalu menuju ke bawah. Di bawah itu untuk gandum. Coba. Tapi kalau gandum sudah cukup, nyerap air itu langsung ke bawah ke lembah. Di sana ada rumput. Untuk apa rumput itu? Israel kalau punya domba satu saja, lihat domba satu saja, di rumput itu, orang itu punya jaminan. Kenapa? Dengan punya domba, ada harapan punya daging. Kapan? Waktu disembelih. Kalau disembelih ada daging, yang kedua ada lemak untuk korban. Yang ketiga, kalau belum disembelih, itu ada susu. Sisa susu dimasak jadi keju. Sebelum diperah susunya, digunting bulunya jadi wool. Kalau sudah mati, diambillah kulitnya. Coba kita lihat bagaimana Tuhan mengaturnya. Di atas ada zaitun, bawahnya zaitun ada anggur, bawahnya lagi ada gandum, bawahnya lagi ada rumput. Bunga rumput yang pagi muncul, siang sebentar tidak ada lagi, kata Petrus. Itu bunga untuk apa? Untuk lebah. Lebah kalau pagi semua keluar ambil madu di bunga-bunga itu. Langsung masuk lagi ke dalam. Karena rumah lebah di Israel tidak kayak kita digantung. Dia masuk ke celah-celah gunung yang biasanya dari batu. Dia ada di sana. Orang Israel kalau mau minum madu itu selalu ada bondonya, itu cuma jutik panjang itu loh. Tongkat tidak ada arti. Dimasukkan pelan-pelan ke lubang itu. Lalu neteslah air. Coklat-coklat putih-putih mangga gitu ya. Lalu ditilii. Kita nyanyi. Seperti air madu dari batu karang. Dikapakno. Dicicip air madu yang, oh lihatlah. Siapa yang baik? Tuhan Yesus. Terus dicicip air madu yang, adakah yang keliru bagi Tuhan? Kalau tanah datar, tidak ada pegunungan, tidak ada celah, tidak ada tempat lebah. Karena tanah bergunung dan berlembah, ada perengan, disitulah Tuhan sediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Asal satu, kita cinta Dia. Yang kedua, beribadah kepadanya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ya, sedikit lagi, kita masuk sedikit lagi, coba kita lihat sama-sama. Mari. Hati-hatilah, Hati-hatilah. supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan hatimu terbujuk. Lihat itu ya, ayat 16. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk. Terus, Sehingga kamu ya, menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. ya, kenapa Pak? Dan sujud menyembah kepadanya. Ya, Jika demikian, kalau sampai engkau terbujuk, engkau tidak beribadah kepada Dia, maka akan bangkitlah murka Tuhan akan terhadap kamu, bangkit murka Tuhan atasmu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak Ya. mengeluarkan hasil. Cukup. Bapak Ibu, pagi ini ada sebuah pesan. Resep hidup tahun 2023 hanya cinta Tuhan dan beribadah kepadanya. Dan awas, jangan terbujuk. Tahu Bapak Ibu Saudara bahwa keadaan nyaman itu satu bujukan yang luar biasa. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat
kejatuhan manusia yang pertama namanya Hawa, itu bukan dalam kekurangan. Sorry. Mereka itu jatuh dalam penyembahan. Mereka nurut kepada suara setan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Hawa itu bukan waktu dia kekurangan, tapi justru waktu mereka hidup berkelimpahan. Ya, menit-menit terakhir sebelum saya selesai khotbah ini. Alkitab selalu mencatat tidak pernah orang tergoda untuk meninggalkan Tuhan itu karena penderitaan. Justru karena zona namanya nyaman, zona kelimpahan, zona tidak kekurangan, membuat manusia itu tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Israel itu tidak pernah murtad waktu mereka melarat. Murtadnya Israel selalu waktu berkat. Ini ingatan buat saya dan saudara tahun ini. Yakin 2003 kita diberkati Tuhan. Lambaikan tangan yang yakin diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, saya percaya. Lagi, saya percaya. Tahun 2023, tahun berkat buat saya. Amin. Tapi lihat, hati-hati. Zona nyaman selalu membuat manusia tidak puas. Nah, anehnya di situ. Kalau kita berkata Hawa itu tertarik kepada tawaran iblis. Kalau dia kekurangan, ya sudahlah, it is okay lah. Kelimpahan loh. Semua ada. Tidak habis-habisnya. Israel itu tidak pernah masa melarat mereka murtad. Selalu masa berkat mereka murtad. Ya. Jadi iramanya rohani Israel itu cuma kalau mereka melarat, mereka cinta Tuhan, terus dipulihkan. Nanti baca dalam kitab Hakim-Hakim. Setelah ada hakim, mereka perang, mereka menang, diberkati Tuhan, murtad. Ya, lah sudah ketiri-tiri, tidak punya apa-apa, tobat. Tuhan bela, menang, berkat, hebat, murtad lagi. Nanti baca ya kitab Hakim-Hakim. Sampai hakim berganti hakim, rohani mereka tidak mapan-mapan. Kenapa? Justru dalam keadaan berkat, itu adalah masa-masa di mana saya dan saudara lihat, hati-hati supaya kita jangan terbujuk. Sebab itu menutup khotbah ini saya berkata, masuki 2023 dengan iman, pasti Tuhan pelihara. Imani tahun 2023, tahun berkat, tahun mujizat, tahun pemeliharaan. Ya, engkau kuat, sehat, umur panjang, bahagia, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Tapi ingat, di masa-masa Anda masuk pada zona berkat dan zona nyaman, tetaplah setia kepada Tuhan dan Tuhan akan pelihara kita dengan sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di awal tahun Engkau menyapa kami dengan satu firman. Kau beritahukan kami ada jaminan dalam cinta kami kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, simpanlah kami dalam kasih karunia-Mu. Tetapkan kami dalam genggaman tangan-Mu. Tak pernah tertarik dengan apapun juga. Tapi biarlah dalam segala keadaan kami tetap setia kepadamu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kekurangan Engkau sanggup memberkati kami. Tapi justru dalam berkat, Tuhan tetap simpan kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah firman yang kami dengar pagi ini membuat kami tetap teguh di dalam Tuhan. Karena orang yang hatinya teguh, Tuhan pelihara dengan pemeliharaan-Mu. Orang yang hatinya teguh, Tuhan simpan dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima dengan ucapan syukur.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang rasa ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.